Belasan rumah permanen dan semi permanen terbakar di Jalan Kasa, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Banyaknya bahan bangunan semi permanen dan embusan angin kencang membuat api cepat membesar. 25 mobil damkar baru berhasil menjinakkan api setengah jam kemudian. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan membakar atap salah satu rumah. Dua penghuni rumah mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Bu Ati, rumahnya kebakar apa gimana, Bu? Kebakaran dua, tempat sini pas ini. Iya. Nah, itu yang kebakar apa aja Bu ini, Bu? Aku nggak tahu dalamnya semuanya habis sudah. Habis semua. Iya. Ada berapa bangunan Bu ini, Bu? Kalau punya yang lain aku nggak tahu. Soalnya punya aku yang di depan itu ada 2 rumah. Ini bangunan semi permanen Bu ya, bagaimana? Permanen ya yang kayak kayu gitu loh. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah mewah di Jalan Bendi 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Tak hanya menghabiskan seisi bangunan, api juga menjalar ke sebuah mobil mewah milik penghuni rumah. Api padam 1 jam kemudian setelah sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian sektor Kebayoran Lama. Sementara itu, seorang penghuni kos melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari kobaran api yang membakar sebuah bangunan kos di Jalan Belibis, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tingginya bangunan membuat penghuni kos mengalami patah tulang dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Untuk memadamkan api, Dinas Damkar Kota Kendari menerjunkan 1 armada kebakaran ke lokasi kejadian. Hal ini ada yang masuk rumah sakit. Ada 3 orang yang kami antar bersama dengan Pak Camat ke rumah sakit RSUD Kota dengan pihak Dinsos. Untuk sementara 3 yang luka bakar, yang luka bakar. Kalau yang 2-nya luka bakar, kalau yang 1-nya itu pinggulnya sakit karena dia melompat dari lantai 2. Lantai 2. Ya. Akibat kebakaran ini kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan News melaporkan. Pasar malam di Kampung Cileweng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten ludes dilalap sejago merah pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh wahana bermain. Para pedagang berjibaku menyelamatkan barang jualan mereka dari kobaran api yang kian membesar. Diduga kebakaran dilakukan oleh sejumlah warga yang kesal usai seorang anak meninggal dunia karena tersengat listrik saat bermain di wahana pasar malam. Pihak keluarga korban sempat meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola wahana. Namun pengelola wahana berkelit dan memancing emosi warga. Korban kan meninggal dunia. Oh gitu, nggak tanggung jawab apa? Iya. Jadi dari pihak sininya bertanggung jawabannya nggak ada. Polsek menerima informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang sedang bermain wahana meninggal dunia. Dugaan sementara dan informasi yang di lapangan diakibatkan kesetrum. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar lokasi wahana yang terbakar, serta meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi saat peristiwa kebakaran terjadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tabrak lari 2 pengendara sepeda motor sebuah mobil di Kota Bandung diamuk massa. Israel memutus jaringan telekomunikasi dan internet di Gaza, Palestina. Akhir pekan wisatawan ramaikan puncak perayaan Halloween di Jatim Park, Batu, Jawa Timur. Halo
Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Subang, Jawa Barat, di mana ada sebuah bus pariwisata berpenumpang terbakar di depan SPBU. Dan akibat peristiwa itu, arus lalu lintas menuju lokasi wisata di Subang macet panjang. Bus. Pom bensin tambakan, bus terbakar. Bus terbakar. Bus pariwisata bermuatan 34 penumpang yang melaju dari Jakarta terbakar di depan SPBU Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Tim damkar bersama Tagana Subang yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke SPBU. Api berhasil dipadamkan namun kondisi bus hangus terbakar. Beruntung para penumpang berhasil keluar dari dalam bus sehingga tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kebakaran berawal ketika temperatur bus tinggi saat menanjak. Sopir menepikan kendaraan untuk cek mesin namun muncul percikan api dari aki mobil hingga kebakaran terjadi. Bahwa kendaraan tersebut sewaktu melintas jalan tanjakan, yaitu di Cijambe, terlihat ampernya naik ya, seperti itu. Jadi setelah dicek, beliau karena mencari lahan yang lebih luas, jalan yang lebih luas, ya tepatnya di sini di depan pom bensin. Akibat kejadian ini lalu lintas menuju lokasi wisata di wilayah Subang macet. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka tutup di lokasi. Kasus kebakaran bus ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dua truk terlibat kecelakaan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ya pemirsa, kecelakaan menyebabkan salah satu truk terpental dan menabrak salah satu rumah. Kecelakaan antara truk molen dengan truk lain terjadi di jalur Trans Kalimantan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kecelakaan bermula akibat rem truk molen tidak berfungsi hingga menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya. Truk molen oleng ke jalur kanan dan menabrak tiang listrik. Sebelum menabrak rumah, sopir lebih dulu meloncat dari kendaraannya. Mobil molen itu dengan melaju dari arah Muara Tewe turun gunung lewat depan rumah saya. Sampai depan masjid, ada sebuah truk di depannya. Dia mungkin menghantam truk itu sampai roboh ke sebelah molennya, roboh ke rumah orang di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun sopir truk molen mengalami patah kaki, sementara sopir lainnya luka ringan. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Tabrak lari dua pengendara sepeda motor, sebuah mobil di kota Bandung rusak di amuk massa. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh warga yang mengejar dengan sepeda motor. Video pengerusakan sebuah mobil minibus yang direkam oleh warga ini terjadi di Jalan Oto Iskandar Dinata, Astana Anyar, Bandung. Minibus berplat nomor D1564ACD yang dikemudikan AW warga Bandung sebelumnya menabrak lari dua pengendara sepeda motor. Mobil berhenti setelah puluhan warga berusaha mengejar dan menghadang pengemudi yang melarikan diri. Kesal dengan pengemudi, puluhan warga langsung merusak dan menghancurkan mobil. Petugas segera mengamankan pengemudi dari amukan warga. Insiden berawal saat pengemudi melaju melawan arah dan menabrak pemotor. Menuju ke bawah, nabrak pemotor. Mungkin dia karena nggak tahu jalan, jadi muter-muter. Sama saya dikejar tuh muter-muter terus. Makanya kan nabrak lagi sekarang yang udah ditangani sama tim Rabu juga, Pak. Tapi alhamdulillah udah ditangani sama tim Rabu juga. Oke, siap. TKP awal sampai menabrak satu lagi kendaraan ojol. Sementara korban hanya ada dua, yang satu luka berat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi beserta mobilnya langsung diamankan ke Mapolrestabes Bandung. Sementara dua korban yang terluka dalam penanganan medis. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengendara mobil di Makassar, Sulawesi Selatan hampir dihakimi massa usai menabrak pemotor hingga terluka parah di kakinya. Pelaku hilang kendali, diduga akibat pengaruh minuman keras.
Emosi warga memuncak sesaat usai sebuah mobil berwarna putih ini menabrak seorang pemotor di Jalan Sungai Sadang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Namun pengendara mobil ini lolos dari aksi main hakim sendiri warga karena kebetulan tim perintis Polrestabes Makassar tengah patroli. Pengendara mobil bersama polisi pun membawa korban yang luka parah di bagian kaki ke Rumah Sakit Primaya Hospital. Korban langsung dibawa ke ruang observasi IGD rumah sakit untuk dirawat. Kendaraan motor ditabrak oleh kendaraan mobil, sehingga pengendara motor tersebut mengalami luka pada bagian kaki, patah tulang, sehingga tim kami dari patroli presisi Polrestabes Makassar, tentunya untuk Regu 3, mengamankan korban dan membawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mobil hilang kendali akibat pengaruh minuman keras dan bermain ponsel. Pelaku kini diproses di unit laka Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Diduga karena tidak menguasai medan, sebuah mobil rombongan off-road tercebur ke dalam kubangan bekas galian tambang pasir sedalam 3 meter di Goa, Sulawesi Selatan. Iya, pemirsa, 2 dari 3 peserta off-road yang berada di dalam mobil tewas. Sebuah mobil off-road tercebur di lokasi tambang pasir sedalam 3 meter di Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca depan mobil pecah dan membuat air masuk ke dalam mobil. Rekan korban yang ikut dalam rombongan pun berusaha menyelamatkan ketiga korban yang berada di dalam mobil. 1 dari 3 korban berhasil selamat, sementara 2 lainnya tewas. 1 korban bernama Hasrullah tewas di lokasi, sementara 1 korban lainnya meninggal saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah mobil off-road hendak mencoba jalur dengan menyeberangi Sungai Jeneberang. Mobil off-road yang ditumpangi para korban hendak menyeberangi Sungai Jeneberang dan tiba-tiba terperosok ke dalam kubangan bekas galian. Parangloe. Sesampai di sana dia punya mobil itu treble tidak bisa masuk giginya, jadi dia pindah mobil ke mobil temannya itu hardtop itu. Jadi dia di jalanan itu di sungai, memang sungai itu kelihatan karena musim kemarau agak landai-landai ininya. Ternyata di sana itu ada kubangan yang dalam yang pernah digali. Mereka tidak lihat, terperosok mobilnya masuk. Mungkin karena terpukul dia pingsan, disitulah dia pingsannya barangkali tidak sempat menyelamatkan diri, maka masuk air karena ketinggian itu kurang lebih 3. Peristiwa tewasnya 2 pengemudi mobil off-road ini kini ditangani aparat Polsek Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera melempari rumah tetangganya dengan batu dan juga kotoran. Aksi wanita itu pun viral setelah videonya diunggah pemilik rumah ke media sosial. Dalam video yang viral di media sosial terlihat saat wanita berinisial AM warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten melempari rumah tetangganya dengan batu. Tidak hanya sekali, teror pelemparan batu ke rumah tetangga yang dilakukan wanita ini terjadi berulang kali hingga membuat pemilik rumah ketakutan. Selain melempar rumah tetangganya dengan batu, wanita pelaku teror ini juga sempat melakukan pengerusakan pagar rumah dan menggedor kaca jendela rumah korban. Sabtu petang pemilik rumah mengatakan teror pelemparan batu sudah dilakukan sejak 2021 ketika dia selesai membangun rumah di lahan mertuanya. Tidak hanya melempari rumah dengan batu, Ferry pemilik rumah juga menyebut tetangganya itu juga pernah melempari rumahnya dengan kotoran manusia dan sampah. Namun meski sudah hampir 2 tahun diteror, pemilik rumah mengaku tidak mengetahui motif dari tetangganya itu melempari rumahnya dengan batu. Sejak kira-kira sudah 2 tahun berjalan 2 tahun, hampir 2 tahun. Bang, selain batu, pelaku lempar apa aja, Bang? Lempar apa aja, kotoran tinja, sampah. Apakah pelemparan terjadi setiap hari, Bang? Hampir setiap hari. Bang, apa sebelumnya ada masalah, Bang? Nggak ada, sebelumnya baik-baik aja.
Kanit Binmas Polsek Cisoka mengatakan sudah mendatangi lokasi kejadian. Kedua belah pihak pun sudah dipertemukan untuk melakukan musyawarah pada Sabtu sore. Setelah dilakukan musyawarah, diketahui wanita pelaku teror pelemparan batu ke rumah tetangganya ini diduga tengah alami depresi. Jadi alhamdulillah hasil pertemuan musyawarah tadi kedua belah pihak memang mufakat saling menyadari dan saling bermaaf-maafan. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun unit Binmas Polsek Cisoka akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada wanita pelaku teror pelemparan batu tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, usai buron selama 3 pekan, polisi menangkap pria yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Ya, aksi bejat pelaku berlangsung sejak korban duduk di bangku SMP hingga SMA. Tim gabungan Polres Palopo dan Polres Pasar berhasil menangkap buronan pelaku pencabulan terhadap anak kandung. Pelaku berinisial HA 40 tahun tega mencabuli putri kandungnya sendiri. Setelah aksinya terbongkar sang istri, pelaku kabur ke wilayah Kalimantan Timur. Pelaku kemudian diterbangkan ke kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui telah memperkosa putri kandungnya sendiri sejak duduk di bangku SMP hingga bangku SMA. Pelaku kerap mengancam anak kandungnya agar tidak melaporkan perbuatannya. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah putrinya depresi hingga berani menceritakan perbuatan sang ayah ke ibu kandungnya. Ketika laporan polisi masuk, diketahui bahwa pelaku sudah melarikan diri ke luar Pulau Sulawesi. Kemudian setelah dilakukan pencarian, ternyata teridentifikasi pelaku kabur ke arah Kalimantan Timur. Jadi setelah sebulan, kira-kira sebulan kami ikuti jejaknya, teridentifikasi di Kabupaten Pasir. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Pasir dan akhirnya dengan bantuan dari Polres Pasir, pelaku dapat kami amankan. Saat ini pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Setelah buruan, pemirsa, tersangka kasus curanmor dan pembakaran rumah di 50 kota Sumatera Barat ditangkap polisi. Dari pengakuan tersangka, aksi curanmor dan pembakaran rumah bermotif sakit hati terhadap korban. Setelah sempat melarikan diri, seorang tersangka kasus curanmor di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dilumpuhkan polisi. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit di Kota Payakumbuh akibat tibah mandas polisi yang bersarang di bagian kakinya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku tidak hanya terlibat pencurian kendaraan, tetapi juga membobol serta membakar rumah korban. Tersangka mengaku sebagian besar yang menjadi korban merupakan tetangga satu kampung dan motifnya adalah karena pelaku dendam terhadap korban. Sudah beberapa bulan ini dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Selain pencurian sepeda motor, Pak, aksi yang dilakukan oleh tersangka apa, Pak? Aksi yang pembakaran rumah. Tersangka beralasan di situ dalam pengambilan keterangan berdasarkan sakit hati terhadap si korban. Polisi menyita barang bukti kejahatan berupa kendaraan bermotor, pompa air, senjata tajam, dan alat semprot pertanian. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kesal jalan dan jembatan rusak tak kunjung diperbaiki, emak-emak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat memblokir jalan. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.